Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Di sini saya akan membahas materi tentang kelas 1 SMA. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kalangan, dan sistem ekonomi. Di sini yang pertama yang saya bahas itu kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa dalam usaha untuk mempertahankan kehidupannya, di mana pemesannya dapat bersifat jasmani dan rohani. Keinginan merupakan suatu hal yang ingin kita miliki, namun apabila kita tidak berhasil mendapatkannya, maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak akan terancam. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena kodrat manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai sifat yang selalu merasa kekurangan, dan semakin meningkatnya sarana yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang dirasakan belum terpenuhi. Faktor kebutuhan manusia itu terbagi 4. Yang pertama faktor alam dan lingkungan, yang kedua faktor lingkungan masyarakat, dan yang ketiga faktor perdagangan internasional, dan yang terakhir itu faktor demonstrasi efek. Yang kedua di sini macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dapat dibedakan. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan terbagi 5. Yang pertama itu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier, dan yang keempat kebutuhan kuarter, dan yang terakhir itu kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kesejahteraan jiwa, antara lain itu beribadah, menurut agama yang dianutnya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan, menikmati dan melakukan aktivitas seni, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama itu individual, merupakan kebutuhan perseorangan atau individu. Yang kedua, kebutuhan kolektif atau kelompok. Kebutuhan ini dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, misalnya jalan, jembatan, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di sini faktor-faktornya terbagi 7. Yang pertama itu lingkungan alam. Contoh, orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memakai pakaian yang tebal. Yang kedua, mode. Bentuk rumah pakaian dan perhiasan disewakan dengan mode yang sedang menjadi kegemaran masyarakat sekarang. Dan yang ketiga, peradaban. Pada masa awal kemerdekaan, orang tidak membutuhkan telepon atau telepon seluler, akan tetapi semacam itu sekarang merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat, adat istiadat. Suatu daerah berbeda dengan daerah lain, misalnya upacara perkawinan orang Jawa dengan orang Bali. Dan yang kelima, mata pencaharian. Masyarakat petani ingin memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan mata pencahariannya, misalnya baja, cangkul, bibit, dan sarana irigasi. Dan yang keenam, pendapatan. Misalnya, si A karena pendapatannya meningkat, ia akan membeli mobil. Ia ingin memenuhi kebutuhan atas barang yang semula tidak terbeli olehnya. Dan yang terakhir itu kebiasaan konsumen. Contohnya itu orang yang di daerah Maluku dan Irian Jaya mempunyai kebiasaan berkonsumsi
materi saya tentang permasalahan ekonomi dan kaitannya dengan kebutuhan manusia di kalangan dan sistem ekonomi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.